Selamat pagi, terima kasih untuk presentasi hari ini. Saya Dahlia Jamal, izinkan saya untuk memaparkan proses procure to pay di lingkungan Premier Hospital sebagai bagian dari UTS Supply Chain Management. Procure to pay adalah siklus yang menghubungkan proses pengadaan hingga pembayaran kepada vendor atau rekanan. Dan di rumah sakit proses ini menjamin ketersediaan logistik, juga berkaitan langsung dengan kualitas layanan. Diharapkan sistem procure to pay ini sebagai fondasi dalam mendukung operasional rumah sakit yang profesional, transparan, dan terintegrasi. Untuk alur proses procure to pay sendiri, di sini bagian purchase akan mengirimkan RFQ atau request for quotation, permintaan penawaran harga ke vendor, di mana setelah ada kesepakatan harga dan persyaratan yang disepakati, maka bagian purchase akan mengeluarkan PO yang dikirim ke rekanan. Berdasarkan PO, kemudian rekanan akan mengirimkan barang ke bagian gudang, dan setelah dilakukan penerimaan, maka vendor juga akan mengeluarkan bill ataupun invoice tagihan, sehingga bagian keuangan akan melakukan pembayaran berdasarkan invoice tersebut, dan status akan berubah menjadi payment ataupun pay. Skenario procure to pay di Premier Hospital, di mana Premier Hospital membutuhkan perbekalan farmasi berupa obat dan alat kesehatan yang dipesan ke 3 vendor, dan pengiriman dilakukan oleh vendor berdasarkan PO tersebut dan diterima di bagian gudang rumah sakit. Dan berdasarkan invoice serta barang yang diterima, maka pembayaran akan dilakukan pula oleh bagian keuangan rumah sakit. Berikut adalah produk-produk yang dipesan Premier Hospital. Pertama adalah produk dari Principal PT Kalbe Pharma dengan distributor Encepal Putra Mega Trading, terdiri dari 5 item perbekalan, 1 obat dan 4 alkes. Kemudian 5 produk obat ini dari PT Sanbe Pharma melalui distributor Binasan Prima, dan 1 produk melalui Principal Kimia Farma dan distributor Kimia Farma. Pertama, kita akan membuat user dan master produk terlebih dahulu, di mana di sini produk sudah coba kita kumpulkan dari Encepal Putra Mega Trading, produk Kimia Farma, dan produk-produk dari Binasan Prima. Di sini juga kita akan membuat user. Di Premier Hospital terdapat 11 user, sedangkan yang berkaitan dengan bagian pengadaan adalah bagian gudang itu sendiri, yaitu gudang@primia.com, bagian keuangan untuk proses pembayaran, keuangan@primia.com, dan bagian purchasing@primia.com. Kita buat di aplikasi Odoo, di mana di sini ada 11 item produk, di mana masing-masing juga tercantum harga jual ke pasien dari masing-masing perbekalan. Sesuai skenario, kita akan membuat pemesanan ke vendor melalui login purchasing, yaitu purchasing@primia.com. Kita masuk. Di sini kita akan melakukan pengadaan, masuk ke menu purchase. Di sini kita sudah membuat ya untuk Kalbe Pharma, produk-produk Kalbe Pharma. Ya, di sini terbentuk PO nomor 12 ya untuk vendor Kalbe Pharma, 5 item produk senilai 2,650.000 rupiah. Di sini harga tidak termasuk PPN ya. Dari RFQ yang telah terbentuk, kita akan kirim dengan send by email ke rekanan. Ya, di sini sudah terbentuk ya. Ini Kalbe diminta emailnya ya. Mungkin saya coba buat Kalbe Pharma atau kf@kalbepharma.com. Kita save. Kita bisa kirim ya.
Oke, dari sini akan berubah dari RFQ sudah terkirim. Dan bila telah dikonfirm, telah disetujui oleh pihak rekanan, baik dari harga maupun persyaratan lainnya, disepakati, kita akan lakukan confirm order. Ya, sehingga terbentuklah purchase order. Di sini telah terbentuk purchase order untuk ke Kalbe Farma. Kita akan buat lagi untuk ke vendor kedua, yaitu ke Kimia Farma. Produknya adalah Dufadilan ya, sesuai skenario. Dufadilan injeksi sudah kita bentuk ya. Di sini sebanyak 40 ampul. Ya, seharga Rp8.000, harga juga tidak termasuk PPN. Sudah terbentuk ya. RFQ-nya di sini kalau sudah sesuai, kita kirim kembali ke rekanan send by email. Di sini juga diminta juga ya, karena kita email. Diminta nomor emailnya agar dilengkapi di database. kf@kimiafarma.com. Oke. Kita klik save dan kemudian kita kirim. Ya, sudah terbentuk RFQ yang terkirim, dan bila sudah disepakati dengan rekanan Kimia Farma baik dari sisi harga, mungkin dengan sistem pengantaran ya, pembayaran, kita confirm order sehingga akan terbentuklah PO. Ya, seperti ini. Kembali kita ke rekanan ketiga, ke Sanbe Farma. Untuk produk yang dipesan, ini juga sesuai skenario. Ada 5 produk yang akan kita pesan ke Sanbe Farma ya. Mulai dari Sunmol tablet. Di sini sebanyak 1000 tablet. Kemudian Polavit tablet. Juga 1000. Kemudian Sanatril sirup. Sanatril sirup 50 botol. Kemudian produk berikutnya adalah Infus RL. Untuk 5 item produk kita buat RFQ ke Sanbe Farma. Bila sudah lengkap, kita akan lakukan pengiriman dengan send by email kembali ke rekanan. Di sini juga pasti akan diminta email dari rekanan ya, Sanbe Farma. Kita coba buat sf@sanbefarma.com. Save dan close. Kita send. Kita lakukan pengiriman, maka RFQ akan berubah menjadi RFQ yang terkirim, dan bila telah disetujui akan terbentuklah PO yang ketiga. PO 18 ya, jadi kalau kita lihat di sini sudah terbentuk 3 PO. Oke, setelah PO terbentuk, kita akan keluar, kita akan log out untuk ke bagian gudang untuk melakukan proses penerimaan barang dari
rekanan sesuai dengan ilustrasi @primia.com. Kita login. Di sini kita masuk ke bagian inventory. Kalau kita lihat di sini ada resip ya, penerimaan di Primia Hospital untuk 3 proses yang harus kita lakukan penerimaan. Kita coba klik di sini. Benar ya, ada datang barang hari ini. Untuk Kalbe Farma, Sanbe Farma, dan ternyata untuk Kimia Farma ini terbentuk di schedule untuk besok hari ya, di tanggal 15. Oke, kita lakukan penerimaan satu-satu. Pertama dari Kimia Farma, bila barang sudah diterima oleh bagian gudang dan sesuai kuantitinya, sesuai pemesanan, baik itu untuk 5 item perbekalan ini, kita lakukan validasi, sehingga status akan berubah menjadi done. Kita kembali lagi ke pemesanan kedua, yaitu ke PT Sanbe Farma. Di sini kita klik. Barang sudah diterima ya. Kalau kita lihat di sini invoice RL ternyata hanya 1. Ya, jadi di sini kita ubah dulu, kuantitinya adalah 48 ya yang diterima. Di sini walaupun ternyata mungkin di sini dalam kasus ini ada kekeliruan ya, PO ya. Tapi barang yang kita terima adalah 48. Kita validate sehingga status berubah menjadi done. Setelah barang diterima, kita akan keluar untuk ke bagian keuangan untuk proses pembayaran barang-barang yang sudah kita terima dari rekanan. Kita akan logout dulu. Ya, perbekalan farmasi di bagian gudang. Di sini kita akan melakukan pengecekan ya ke bagian inventory. Ya, di sini benar bahwa ada satu produk dari Kimia Farma yang akan datang besok hari. Di sini kita akan masuk ke reporting. Kita lihat di stok. Untuk kategori medicine, sudah benar ya, item-item barang tersebut sudah masuk ke bagian gudang, kecuali Dufadilan yang kita akan lakukan pemesanan ke Kimia Farma esok akan datang ya, incoming. Kemudian juga medical equipment juga seperti itu, barang juga sudah kita terima on hand. Nah, dari sini kita bisa masuk ke reordering rules. Di sini kita fungsinya adalah untuk membuat minimal maksimal stok. Saya juga sudah buat beberapa item sampel dari produk yang dibeli, seperti di sini needle dan syring serta infus set. Kita buat minimal quantity dan maksimal kuantitinya. Dengan demikian, dengan adanya item barang stok yang ada di gudang, maka Rumah Sakit Primia sudah dapat melakukan transaksi penjualan ke pasien yang berobat ke rumah sakit. Demikian disampaikan untuk proses transaksi pengadaan perbekalan Rumah Sakit Primia ke 3 vendor. Terima kasih.